Baik, Pak Edi sudah muncul di screen kita. Luar biasa. Beliau terima kasih bisa hadir di tempat kita Zoom meeting ini. Kami persilakan Pak Edi, ada waktu sekitar 10 menit. Mudah-mudahan poin-poin utamanya bisa kami tangkap. Silakan. Baik, kalau bahannya bisa di-share juga di chatroom bisa oleh asisten Bapak. Kami persilakan Pak Edi. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan tim saya sudah di-share dan bisa mengupload bahan yang ingin kami presentasikan. Sambil menunggu, saya mungkin akan membuka dan menyapa dulu Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang kami muliakan, kami hormati para narasumber, ada Dirtipiter Polri yang hadir barusan saja memberikan materi juga. Kemudian ada staf ahli dari Menteri SDM yang juga pertama kali memberikan materi, Sekjen, Presidium dan para Presidium Kahmi, dan para narasumber, para peserta, para hadirin yang berbahagia yang hadir pada kesempatan pada webinar hari ini. Yang kami merasa bahwa ini sebuah webinar penting karena yang dibahas topiknya adalah aktual, yang dibahas adalah relevan, dan rasanya perlu diketahui oleh masyarakat agar kita bisa betul-betul memahami perkembangan mengenai industri pertambangan saat ini, di mana ada kendala-kendalanya, di mana kita telah mencetak kemajuan, dan apa yang masih harus dilakukan, dan PR-PR apa yang tersisa. Izinkan saya untuk mulai materi yang akan disampaikan. Tolong di-upload. Baik, saya akan bicara dari kacamata anggota DPR RI sebagai pihak yang sempat terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Minerba yang baru, yang pada saat ini sudah kita jadikan undang-undang mengganti Undang-Undang Minerba yang sedianya sudah kita nyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 2020. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai legalitas dan transparansi pencabutan IUPOP dan percepatan RKAB dalam rangka pemulihan ekonomi sektor minerba pasca pandemi COVID-19. Next. Nah, ini ada dua isu utama dalam kajian kami terkait pertama legalitas dan transparansi pencabutan IUP, OP, dan percepatan RKAB sesuai dengan topik yang akan kami sajikan. Berikut. Nah, kita bicara tentang legalitas dan transparansi pencabutan IUP, OP, dan kita bicara tentang latar belakang pencabutan izin usaha pertambangan. Nah, sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kita sudah tahu bahwa kewenangan pemberian izin dan pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan mineral dilakukan di daerah, di provinsi dan kabupaten kota. Banyak perusahaan yang telah diberikan izin ternyata tidak melakukan kegiatan. Dan ini sudah terjadi cukup lama, bahkan ada yang sudah tidak berkegiatan selama belasan tahun. Nah, berdasarkan Undang-Undang 3 Nomor Tahun 2020, kewenangan tersebut kemudian ditarik sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Ya, memang ini nanti dalam pembahasan akan terlihat bahwa akan menimbulkan sejumlah permasalahan, tetapi inilah memang spirit daripada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 adalah untuk bukan sekedar mensentralisasi saja, tetapi proses perizinan ini bisa terkontrol, termonitor, terawasi dengan baik. Nah, kemudian izin pertambangan ya juga harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebagaimana diketahui yang tadi saya sampaikan, banyak sekali izin yang sudah diberikan ternyata tidak pernah ada kegiatan eksplorasi, tidak pernah ada kegiatan produksi, sementara izin itu diberikan kepada pihak tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama. Padahal kalau kita ingin melihat tata kelola sumber daya alam kita, sesungguhnya itu harus diberikan dalam konsep pemerataan atau paling tidak dalam konsep
pemberian kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang kami gunakan pada saat kita melakukan revisi daripada Undang-Undang Minerba tersebut. Berikut. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang 2078 izin usaha pertambangan yang telah dicabut. Dalam hal ini ada 1.776 izin pertambangan mineral termasuk logam, 302 izin pertambangan batu bara. Nah, yang menariknya adalah dari 2078 izin perusahaan pertambangan yang dicabut, yang tidak menyampaikan rencana kerja sejak tahun 2017 sangat banyak. Nah, kemudian ada juga yang memiliki izin yang sudah bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, tetapi tidak pernah ada realisasi di lapangan. Berikut. Nah, kalau kita bicara mengenai latar belakang pencabutan izin perusahaan pertambangan, kita bicara tentang proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BKPM, yang berkoordinasi tentu dengan Kementerian BSDM, dalam rangka perbaikan tata kelola pertambangan, untuk memastikan bahwa adanya efektivitas dari pemberian izin tersebut, dan tidak ada mineral atau sumber daya yang tidak bisa teroptimalisasi karena tersandera oleh izin yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi diharapkan dengan adanya tata kelola yang baru ini akan kemudian meningkatkan produktivitas, ada penambahan terhadap pendapatan negara, tentu juga nanti masyarakat yang ada di sekitar itu bisa disejahterakan karena adanya kegiatan ekonomi di sekitar kawasan izin pertambangan yang telah diberikan izin tersebut. Berikut. Nah, dasar hukum saya kira kita sudah membahasnya bahwa untuk permasalahan perizinan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya di pasal 119 tentang IUP dan IUPK, yang dimana Menteri berhak mencabut jika IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan serta ketentuan perundang-undangan. Kemudian IUP, IUPK melakukan tindak pidana dan dinyatakan pilot. Nah, salah satu kewajiban pemegang perizinan adalah menyampaikan RKAB tahunan, yang apabila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan diberikan sanksi administratif. Nah, ini salah satu permasalahan yang nanti akan kami ulas di dalam slide-slide berikutnya, bahwa di antara perusahaan yang kemudian mengalami pencabutan izin usaha, itu banyak yang tidak melaporkan RKAB meskipun secara real telah melakukan kegiatan-kegiatan penambangan. Berikut. Nah, kemudian mengenai dasar hukum pencabutan atau izin pertambangan dan konsesi, ini ada peraturannya, sudah Kepres 1 tahun 2022 tentang penataan penggunaan lahan dan penataan investasi. Nah, ini yang diketuai oleh Menteri Investasi dan wakilnya adalah Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Agraria, dan Tata Ruang. Dan ini adalah sebuah Kepres yang memang sekarang ini setelah dilaksanakan dengan adanya upaya pelaksanaan pencabutan dari sejumlah izin usaha. Nah, kemudian juga ada tentang keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan. Jadi ini adalah dasar hukum dan pertimbangan dan landasan hukum untuk pencabutan daripada izin pertambangan. Berikut. Next. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi yang bisa saya sampaikan, bahwa dari total perusahaan pertambangan yang jumlahnya sekarang ini hampir mencapai 5.500, yang tidak berkegiatan itu 2.343, yang bergerak di sektor mineral ada 1.857 dan batu bara 486. Yang menyampaikan RKAB tahun 2021 pasca kebijakan ini dibuat, yang berasal dari sektor mineral itu 43 dari 1.857. Nah, yang menyampaikan RKAB 2022 pasca kebijakan buat dari sektor batubara adalah 21 pelaku usaha dari 486. Nah, ini jadi catatan yang penting untuk memang
kita tindak lanjuti sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan mekanisme pemberian sanksi terhadap izin usaha yang memang melakukan kegiatan tanpa memenuhi persyaratan. Berikut. Nah, terhadap perusahaan pertambangan yang tidak berkegiatan karena kendala IPPKH, jadi pinjam pakai kawasan hutan, pembebasan lahan, infrastruktur dan sebagainya, pemerintah perlu melakukan koordinasi dalam hari ini antara kementerian dan lembaga terkait agar permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan itu bisa segera diselesaikan. Memang selalu menjadi kendala dan penyelesaian terkait masalah-masalah ini memang kadang-kadang selalu luput dari aspek pengawasan. Kami sebagai anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, lebih khususnya lagi adalah Dirjen Minerba, agar ada penguatan terhadap inspektur di lapangan, inspektur pertambangan. Termasuk juga ini adalah sebuah wacana yang tengah ini kami godok secara relatif kuat, yaitu adalah untuk membentuk sebuah Direktorat Jenderal baru di Kementerian SDM, yaitu Ditjen Gakum, menegakkan hukum, karena memang banyak sekali permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Next. Nah, perusahaan-perusahaan yang telah dicabut izin usahanya itu kemudian akan ketika sudah berkekuatan hukum, nah permohonan tahapannya itu kemudian bisa dilakukan semacam permohonan tingkat kedua, tingkat ketiga, tetapi jika sudah dicabut IUP-nya secara final, kemudian akan menjadi wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh negara. Nah, ini akan kami jelaskan nanti dalam slide berikut. Nah, jadi dalam hal ini kita saya perlu jelaskan lagi bahwa sejak tanggal 6 Januari 2022, sejak 2078 IUP yang tidak berkegiatan ini telah dinyatakan tidak menyampaikan rencana kerja, anggaran dan belanja, termasuk juga ada melakukan kegiatan-kegiatan yang belum berizin. Oleh karena itu, kami telah meminta kepada Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi terkait data-data perusahaan yang akan dicabut, dan itu telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat. Nah, daftar perusahaan yang izinnya dicabut, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Irwandi di awal, itu diumumkan kepada publik. Jadi ada aspek transparansi dalam hal ini, dan kemudian itu hal tersebut pencabutan dilakukan, kewenangannya ada di bawah Kementerian Investasi dan BKPM. Nah, terhadap IUP yang dicabut, pemerintah akan menetapkan wilayah tersebut sebagai WIUP berdasarkan ketersediaan data sumber daya. Nah, kemudian kesempatan diberikan kepada badan usaha, koperasi, badan usaha itu bisa badan usaha negara, daerah, atau badan usaha swasta, dengan cara lelang untuk kemudian mendapatkan wilayah pertambangan tersebut. Nah, kemudian proses itu memang adalah sebuah proses yang wajib dilaksanakan juga secara transparan, dan kami telah meminta pada pemerintah agar di dalam pelaksanaan pencabutan izin dan kemudian pelelangan kembali izin tersebut, proses tersebut mengedepankan aspek transparansi kembali. Karena bagaimanapun juga hal ini telah menjadi domain publik untuk tetap diketahui dan diawasi oleh publik. Next. Berikut. Nah, percepatan RKAB. Dasar hukum penyusunan RKAB sebagaimana diketahui PP nomor 96 tahun 2021 di dalamnya berbunyi bahwa IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB tahunan, nah, sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan. Dan ini RKAB-nya harus mendapatkan persetujuan menteri. Lanjut, ada persetujuan, ada Permen ESDM nomor 7 tahun 2020. Nah, di mana disebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK dilarang melakukan kegiatan, baik itu konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, dan lain-lain, sebelum RKAB tahunan IUP operasi produksi tersebut disetujui.
Dan ini adalah salah satu titik tekan yang ingin kami sampaikan, karena banyak di antara temuan kami di lapangan, ketika RKAB belum disetujui, sudah terjadi kegiatan, dan kegiatan yang dilaksanakan ya cukup masif juga. Next. Nah, banyak memang kemudian keluhan yang disampaikan terutama oleh dunia usaha bahwa proses persetujuan RKAB itu terhambat. Nah, kalau dilihat hingga Januari kemarin tahun 2022, Kementerian SDM mencatat dari sekitar 1.891 permohonan RKAB, baru 416 disetujui karena ada permasalahan dari sisanya, dan ini kami data di sini, 307 ditolak, 552 dikembalikan, dan 616 masih berproses. Nah, oleh karena itu, ini adalah hal yang memang menjadi perhatian kita, terutama terhadap yang dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan atau harus melengkapi persyaratan, dan 616 RKAB yang masih berproses, agar proses tersebut tidak menghambat. Karena bagaimanapun juga, RKAB itu adalah lifeline, adalah jalur hidup dari sebuah perusahaan pertambangan. Kalau tanpa RKAB tidak mungkin beroperasi, tidak mungkin berproduksi. Berikut. Kemudian melanjutkan lagi faktor penyebab terhambatnya RKAB, diantaranya ada beberapa faktor. Satu, yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa ada perusahaan yang belum terdaftar atau belum melaksanakan kewajiban pemenuhan One Data Indonesia, Minerba One Data Indonesia. Kemudian perusahaan tidak memiliki persetujuan dan dokumentasi studi kelayakan yang disesuai dengan persyaratan. Yang juga penting adalah banyak dokumen yang ternyata tidak melampirkan perhitungan sumber daya dan cadangan yang telah diverifikasi oleh competent person yang terdaftar di KCNI. Dan ada juga yang permohonan diajukan belum sesuai dengan format yang telah dipersyaratkan oleh Kementerian SDM. Berikutnya. Nah, Kementerian SDM dalam hal ini telah melakukan percepatan inovasi dalam hal perizinan, jadi dilaksanakan di pemerintah pusat, maka akan dipergunakan sistem aplikasi. Jadi secara teknologi bisa dilaksanakan secara cepat, bisa dilaksanakan secara aman, dan bisa dilaksanakan untuk proses yang tidak memakan proses yang sangat panjang. Nah, kita di Komisi 7 DPR dengan MindID, perusahaan pertambangan subholding pertambangan yang dimiliki oleh Kementerian saham yang dimiliki oleh Kementerian BUMN, di dalamnya ada PT Antam Tbk, ada PT Timah, ada Inalum, ada Vale, dan saya kira ada Bukit Asam di dalamnya. Kita mendukung agar RKAB dari perusahaan-perusahaan ini segera bisa dirampungkan agar bisa meningkatkan kinerja perusahaan pertambangan tersebut. Dan ini juga berlaku bagi mereka yang tadi ada jumlahnya hampir 661 yang tengah mengajukan RKAB. Nah, mengingat persetujuan RKAB adalah dasar dalam melakukan kegiatan pertambangan, sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi batu bara sekarang kebutuhannya sangat tinggi, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kita telah tahu tadi disampaikan dalam sambutan awal bahwa kita mengalami krisis energi, krisis batu bara di awal tahun ini ketika kemudian pemerintah menstop semua kegiatan ekspor batu bara, meskipun setelah itu beberapa hari kemudian telah diberikan izin lagi bagi mereka, perusahaan pertambangan yang telah memenuhi DMO-nya. Tetapi kalau ingin ditelusuri lebih lanjut lagi, sesungguhnya krisis batu bara tersebut telah terjadi di sekitar bulan Agustus 2021, di mana memang pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri relatif minim, mengingat
Satu, harga batubara telah melonjak cukup tinggi sejak pertengahan tahun yang lalu. Dan kedua, ya DMO yang dipersyaratkan oleh pemerintah itu tidak mempersyaratkan tenggat waktu. Kapan harus memenuhi DMO-nya, tetapi hanya mensyaratkan dalam 1 tahun harus memenuhi DMO dengan persyaratan 25%. Kemudian kita telah juga meminta Kementerian SDM segera melakukan penyempurnaan baik dari segi regulasi, percepatan sistem IRKAB sehingga mudah diakses dan mudah juga bisa mendapatkan komunikasi terkait pelayanan IRKAB tersebut sehingga proses untuk persetujuan RKAB bisa diperoleh secara cepat. Next. Saya kira ini sudah hampir selesai. Nah, ini sudah demikian masukan materi dari kami. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak cepat, karena tadi diberitahu hanya dikasih 10 menit, jadi saya agak ngegas tadi dalam memberikan materi. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.